Berbagai amalan ilmu hikmah di kalangan pesantren Indonesia. Satu hal penting yang dilihat dalam tulisan ini adalah dimensi ijazahan amalan wirid ilmu hikmah di pesantren, sebagai khazanah pesantren yang jarang dilihat. KBBI tidak memiliki resolusi dari kata ilmu hikmah ini, sambil mendefinisikan kata ilmu, pengetahuan atau kepandaian, tentang masalah duniawi, akhirat, lahir, batin dan sebagainya. Rangkaian dari kata ilmu ini, dipindahkan tidak kurang dari 129 kata, misalnya ilmu administrasi, ilmu dalam ilmu tauhid, dan lain-lain, tetapi tidak ada yang digandeng dengan kata hikmah. Ilmu hikmah adalah ilmu yang diperoleh dari menjalankan berbagai amalan wirid-wirid dan riyadoh, dengan menjadikan Allah sebagai sandaran, sehingga mampu membuat efek-efek dari amalan-amalan itu, dan juga ada khawas-khawas dipakai melalui marifat batin. Karena tingkat marifat batin berbeda-beda dan bertingkat-tingkat penguasaan terhadap ilmu hikmah berbeda sesuai dengan tingkat prestasi yang diperoleh sang pengamal dan anugerah yang diberikan Allah, yang perwujudannya bisa berupa pengobatan, ahli ilmu-ilmu syariat, ahli penumbalan, ahli menggerakkan masyarakat, dan sejenisnya. Tradisi sains amalan hikmah tarekat di tengah-tengah pesantren di Jawa, dilihat dari sudut apa saja amalan-amalan ijazahan kitab-kitab apa saja yang dirujuk di kalangan pesantren dalam soal ilmu hikmah, mengapa pengamalan ijazahan amalan wirid ilmu hikmah dan tarekat ini diperlukan seorang guru di pesantren, dan apa arti pentingnya ijazahan dan ilmu hikmah dan tarekat bagi pesantren dan masyarakat pada zaman sekarang. Nur Muhammad dan ilmu hikmah. Ada dua hal yang ditambahkan di sini, yaitu soal Nur Muhammad di Jawa dan ilmu hikmah. Tentang Nur Muhammad terkait dengan dua kitab Dakoiqul Ahbar dan kitab Maulid. Tentang Dakoiq telah disetujui di atas termasuk kitab yang diterima di Jawa. Sementara ilmu hikmah terkait dengan marifat atas khawas-khawas dari amal-amal para wali yang dianugerahkan oleh Allah, dan aspeknya cukup luas, misalnya tentang penumbalan, tentang penjagaan dari masalah setan dan jin, dan lain-lain. Nur Muhammad, sebagian sarjana yang mengkonsentrasikan pada kajian-kajian Jawa, seperti Martin van Ruynesen, membahas di antara buku yang diterjemahkan di pusat-pusat penyebaran Islam sejak awal adalah Syarah fi Dakoiq. Kitab ini dimaksudkannya adalah Dakoiqul Ahbar, yang disusun oleh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, adalah kitab yang membahas banyak aspek peristiwa Ruhul Azam, Nur Muhammad, peristiwa Adam, malaikat dan sifat-sifatnya, malaikat Israel, malaikat maut dan cahayanya, dialog malaikat maut dan nyawa yang dicabut, setan dan memecah iman, kehadiran pemanggil keadaan bumi dan kubur, memanggilnya ruh setelah keluar dari badan, musibah atas diri mayit. Selain itu Dakoiq juga membahas sabar atas musibah, keluarnya ruh atas badan, ada malaikat yang masuk sebelum munkar dan nakir, tentang malaikat kiraman katibin, ruh yang keluar mendatangi rumah dan kuburnya, sangkakala maut, hari buka dan mahsyar, lihat jugaan perintah Allah, pengumpulan sesuatu dari para malaikat, sifat dan kondisi burak tiupan sangkakala untuk perbaikan, penanganan di padang mahsyar, hari kiamat panasnya, hari libur, hari kiamat agung, melayangnya buku catatan amalan di hari kiamat, soal timbangan, mizan, kabar dan isinya, pintu-pintu neraka, tentang jahanam, manusia dikirim ke neraka, malaikat zabaniyah, ahli neraka dan minumannya, berbagai siksa, situasi peminum arak, yang keluar dari kekacauan, soal surga yang 7, pintu-pintu surga, para bidadari, dan keadaan ahli surga. Tentang Nur Muhammad dalam buku yang membantah, telah datang keterangan dalam hadis, sebenarnya Allah Ta'ala membuat pohon yang memiliki 4 dahan, dan menamakan pohon itu dengan Syajaratul Yakin. Kemudian Allah membuat Nur Muhammad di dalam jilbab dari intan yang putih, seperti umpamanya burung merak, lalu Allah meletakkan intan di atas pohon itu, lalu intan bertasbih di atas syajarah kira-kira 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, lalu diletakkannya di depan Nur Muhammad yang indah seperti burung merak itu. Ketika Nur Muhammad itu melihat dirinya di dalam cermin, maka jadi tahulah intan ini akan keelokan rupanya dan kebagusan akhlaknya. Akhirnya Nur Muhammad malu untuk Allah Ta'ala, sehingga berkeringat. Keringat itu menetes 6 tetesan. Allah hasilkan tetesan pertama Abu Bakar, dan dari tetesan kedua Allah hasilkan Umar, dari tetesan 3 buat Utsman, dari tetesan baru Allah hasilkan Ali, dari tetesan menghabiskan Allah hasilkan bunga mawar, dan dari tetesan ke-6 Allah hasilkan tanaman padi. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali, maka jadilah bagi kita wajib sujud 5 kali, kefarduan yang diwaktukan. Allah mewajibkan 5 sholat untuk Muhammad dan umatnya, melalui Isra Miraj.
Kemudian Allah melipat Nur Muhammad sekali lagi, maka Nur Muhammad berkeringatlah karena malu untuk Allah. Dari keringat hidungnya Allah hasilkan malaikat, dan dari keringat Allah hasilkan arsy, kursi, lauh, kolam, matahari, bulan, hijab, beberapa bintang dan sesuatu yang ada di langit, dan begitu seterusnya. Jika buku ini dilihat sebagai kitab yang cukup awal dibahas di Jawa di sebelah kitab-kitab akidah lain, seperti Usul 6 Bis atau Samarkandi, maka akan dibicarakan dalam tulisan gabungan, maka sejak awal pula harus dilihat telah dibaca oleh para penyebar Islam awal, dan diuraikan adalah konsep tentang Nur Muhammad. Pada masa selanjutnya, buku yang membahas soal Muhammad adalah kitab Maulid Syarful Anam dalam himpunan kitab Maulid yang oleh Michel Lafan disebut sedang di dunia Islam Asia Tenggara dan pernah dicetak di Bombay, Sin, 2015 banding 174 dan tentu saja para penganut tarekat yang semakin lama berkembang luas. Di antara pembahasan soal Nur Muhammad dalam Maulid Syarful Anam ini, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aku telah menjadi cahaya di sisi Allah yang Maha Luhur sejak 2000 tahun sebelum Adam diciptakan." Cahaya itu senantiasa bertasbih untuk Allah yang Maha Luhur, dan malaikat-malaikat mengiringi tasbih-tasbihnya. Ketika Allah yang Maha Luhur menciptakan Adam, Allah menyisipkan cahaya itu ke tanahnya, maka Allah pun menurunkanku ke bumi melalui suri Adam, membawaku dalam bahtera di suri Nuh, lalu mulai mencari di suri Ibrahim, sang Khalilullah, saat ia dihempaskan ke dalam api. Aku terus dipindahkannya, dari satu suri ke suri suci yang lain, lalu ke rahim suci dan agung, dan akhirnya dikeluarkan dari kedua orang tua, yang tidak pernah sedikit pun menyeleweng. Ilmu hikmah. Salah satu buah dari marifat adalah ilmu hikmah, yang mengajarkan ilmu yang digali dari pengertian atas khawas-khawas atau asror amal-amal dan zikir-zikir, yang dijalankan melalui riyadah dan ketekunan, hingga diperoleh anugerah dari Allah. Dalam tradisi Islam Jawa, tokoh yang sering disetujui dengan ini, disetuju adalah Syekh Subakir, yang dianggap ahli dalam menumbali tanah Jawa, dan Syekh Syamsuddin yang ahli dalam ilmu ngerti sakdurunge winarah, dengan buku yang sering dikutip-kutip bernama Musarar, dan para wali lain yang memiliki anugerah-anugerah keramat. Dalam Suluk Lokajaya diceritakan kompilasi Brandal Lokajaya mengambil membegal Sunan Bonang, dan Sunan Bonang menggunakan ilmu hikmah, dapat memecah dalam berbagai bentuk menjadikan Brandal Lokajaya tertunduk dan cocok dengan sang Sunan, kemudian mau menjadi muridnya. Cerita yang dibaca dalam Babat Tembayat juga dibaca keramat di Jabalkat, kompilasi terkait dengan para penantangnya. Cerita seperti ini dapat ditemukan juga dalam kasus cerita masuk Islamnya orang-orang Keling melalui wasilah Syarif Hidayatullah. Dalam Perjuangan Wali Sanga Babat Cirebon PWSBC, Helm 117-118 diperlukan kompilasi Syarif Hidayatullah. Pada saat itu dia hanya berdehem satu kali, dan dengan deheman beliau itu, mereka orang-orang Keling yang menyerang semuanya roboh dan tidak berdaya, pada akhirnya meminta ampun kepada beliau. Beliau pun tidak setuju mengampuni mereka, tetapi dengan persyaratan, mereka harus menerima dia. Akhirnya mereka dapat menerima persyaratan itu dan menyetujui di bawah permintaan beliau. Kemudian mereka disuruhnya membaca 2 kalimat syahadat. Setelah mereka semua membaca kalimat syahadat dengan mengerti pula maksudnya, maka mereka semua mengerti perjalanannya ke Cirebon. Pasti banyak juga cerita-cerita lain selain cerita Syarif Hidayatullah, yang berkaitan dengan cerita-cerita Adi Kodrati dalam masuk Islamnya orang Jawa. Hal ini memerlukan penjelasan tentang konsep keramat dan karomah, yang diminta dengan amal-amal, zikir-zikir, dan khawas-khawas dari amal yang telah dianugerahkan Allah kepada para pengamalnya. Ilmu-ilmu oleh sebagian besar wali, kemudian dikembangkan melalui sarana-sarana wifik, rajah-rajah, petungan-petungan, mantra-mantra, dan sejenisnya. Di berbagai kitab primbon atau mujarobat, sesuatu yang telah terbukti coba-coba dan terbukti, banyak pertanyaan soal ini. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like. Semoga teman-teman yang sudah klik subscribe saya doakan semoga rezekinya mengalir seperti air dan dilancarkan, amin amin ya robbal alamin. Robik Firly wali walidaya amin.